Shalom, selamat berjumpa kembali di dalam pendalaman Alkitab. Sebelum itu, mari kita semua belajar supaya Tuhan memberkati kita semuanya. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pertemuan hari ini. Kembali kami akan belajar tentang kebenaran firman-Mu, dan biarlah Allah Roh Kudus menerangi hati kami, memampukan kami untuk mengerti dengan benar sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami juga dimampukan untuk melakukan semua yang Tuhan mau dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, hari ini kita sampai pada seri misiologi yang akan berbicara tentang misi Allah kepada manusia. Misi Yesus menebus dosa manusia. Yohanes pasal 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ayat ini berbicara tentang ketika Yesus di atas kayu salib. Ketika Yesus mau mengakhiri misinya selaku manusia untuk menyelamatkan dosa manusia. Di atas salib itulah dia sempat berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Orang-orang yang mendengar dipikir, wah dia ini memanggil Elia. Ada lagi juga yang ngomong, oh dia ini kepingianu memanggil nabi-nabi yang lain dan sebagainya. Tapi yang tahu pasti adalah saat itu memang Yesus ini lagi merasa bahwa Bapaknya meninggalkan dia. Karena di dalam pundaknya lagi terpikul semua dosa manusia. Sehingga akhirnya sang Bapa ini sampai dengan hati yang apa ini ya, yang gundah gulana gitu, menengokkan kepalanya, tidak lagi melihat anaknya sang kekasih ini, karena sang anak ini lagi memikul dosa manusia. Sedang Bapa ini adalah Bapa yang suci dan kudus. Akhirnya Yesus yang merasa ditinggalkan Bapaknya itu berteriak seperti itu. Tetapi itu semua akhirnya menjadi finish, menjadi selesai ketika Yesus naik di atas kayu salib dan berkata, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Artinya apa ini? Bahwa sesungguhnya Yesus itu tidak akan bisa mati sebelum dia menyerahkan nyawanya. Kalau dia tidak menyerahkan nyawanya, walaupun disalib sekalipun dia tidak mati, karena memang dia itu juga adalah Allah. Tetapi ketika dia menyerahkan nyawanya, dia tahu ini adalah kehendak Bapaknya untuk dia bermisi menyelamatkan manusia. Akhirnya dia dengan berkata sudah selesai, dia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Misi Yesus untuk menyelamatkan manusia sudah tuntas, dan tidak perlu lagi ada juru selamat yang lain, nabi-nabi yang lain yang mengaku-ngaku bahwa nanti aku akan bisa menunjukkan kepadamu jalan keluar, jalan yang terang, jalan yang benar. Sementara kalau Yesus sendiri yang adalah Allah sudah ngomong sudah selesai, berarti sudah genap, sudah tidak diperlukan lagi yang namanya korban, penebusan, apalagi perbuatan orang-orang lain, nabi-nabi yang lain yang muncul setelahnya. Karena Yesus sendiri ngomong sudah selesai dan sudah cukup. Dengan percaya kepada dia, keselamatan menjadi milik manusia, asal manusia itu juga bertobat dan menyembah Yesus Kristus Tuhan. Berikutnya, misi Yesus akan datang kembali untuk menjemput gerejanya. Wahyu 3 ayat 3, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Artinya bahwa dari semua yang dinubuatkan tentang Yesus, kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, dan kedatangannya kembali menjemput orang-orang percaya ini, 5 hal ini 4 sudah dia genapi, tinggal 1. Yang namanya kedatangan Yesus kedua kali. Oleh sebab itu Wahyu mengingatkan kepada kita, ayo siapapun kita, kita harus menuruti semua firman-firman, khususnya Injil yang diberitakan ini, menuruti ajaran-ajaran Yesus serta bertobat. Lalu kemudian berjaga-jaga di dalam pertobatan kita ini. Karena kita tidak akan pernah tahu kapan Yesus itu datang.
Dan saya berharap dan berdoa, baik untuk saya juga untuk pemirsa semuanya, supaya kalau Yesus itu datang, biar kiranya kita ini didatangi Yesus laksana mempelai perempuan yang dijemput oleh mempelainya laki-laki. Bukankah kita semua di dalam setiap doa berkat kita dikatakan bahwa dia akan datang kedua kalinya untuk menjemput orang yang berjaga-jaga, yang kudus, dewasa, dan bijaksana. Serta penjemputan inilah yang harusnya kita alami. Nah, bagaimana supaya kita bisa dijemput? Tidak ada cara lain, ya kita harus berjaga-jaga. Kita tidak boleh lengah, kita tidak boleh sembarangan hidup. Bahkan kita tidak boleh berkonsep, wah, aku kan sudah agama Kristen. Bahkan namaku pun nama yang ada di Alkitab. Papa mamaku pekerja gereja, anggota gereja. Kakek nenek moyangku majelis-majelis, bahkan tanahnya diberikan untuk membangun gereja. Pasti aku nanti mati masuk gereja. Tidak bisa. Karena di situ dijelaskan kita harus berjaga-jaga supaya Yesus tidak datang laksana pencuri, seperti pencuri kepada kita. Tetapi biar kiranya Yesus datang kepada kita laksana mempelai yang menjemput kita. Itu yang saya berdoa kepada setiap pemirsa yang hari ini lagi menonton acara ini. Tidak ada cara lain. Mari kita bertobat, menjaga langkah hidup kita, menuruti pengajaran Yesus Kristus, memakai karakter Kristus bagian hidup kita. Karena itulah tanda kita berjaga-jaga. Sehingga saatnya akan tiba, Yesus akan menjemput kita selaku mempelai-mempelainya semuanya. Berikutnya juga di Matius pasal 25 ayat 6 dan 7. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsolah dia. Dan gadis-gadis pun bangun, semuanya lalu membereskan perita mereka. Dan kenyataannya, walaupun gadis, walaupun berbicara tentang kesucian ini, toh tetap ada 5 yang bodoh, 5 yang bijak. Kenapa gadis ini disebut 5 bodoh? Karena walaupun mereka semua tahu tentang akan datangnya mempelai, mereka juga bersiap, tapi kenyataannya mereka bersiapnya tidak tuntas. Mereka cuma tahunya ya sementing ada pelita, yang penting ini sudah ditaruh. Dia tidak tahu yang namanya pelita ini perlu cadangan minyak. Sehingga akhirnya kehabisan minyak, lalu di hari hanya itu dia kebingungan untuk menambah minyak karena pelitanya mau padam. Akhirnya 5 gadis itu tertinggal. Tapi bersyukurlah 5 gadis yang bijaksana itu. Bukan cuma pelitanya menyala, tapi dia juga berjaga-jaga membawa minyaknya. Berarti apa ini? Berarti kita ini ayo tetap terus menanti. Karena tinggal kedatangan Tuhan ini sajalah yang akan menjadi bagian dari kita. Puji Tuhan lah kalau kita ini menjadi orang-orang yang lagi menanti-nantikan hal ini. Banyak nabi-nabi, rasul-rasul bahkan menunggu saat-saat seperti ini, yaitu saat-saat kedatangan Kristus menjemput kita. Mereka semua kayaknya kepingin gitu kalau boleh ada di zaman seperti kita ini. Nah, kita ini sekarang juga tahu bahwa akhir zaman sudah terlalu dekat sekali. Tanda-tanda kedatangan kedua kali Yesus Kristus sudah sangat jelas sekali. Tidak ada cara lain. Ayo kita sekarang berjaga-jaga supaya misi Yesus datang kedua kali, kita menjadi bagian orang yang dijemput laksana mempelainya. Berikutnya, sekarang kita berbicara tentang misi Roh Kudus. Roh Kudus memperlaki gereja-gereja untuk melakukan misi daripada kehendak Allah Bapa dan sorga itu. Lukas pasal 24 ayat 49 dan 50. Dan aku mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Kisah Rasul pasal yang pertama yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Ini artinya bahwa Roh Kudus itu adalah perlengkapan dari gereja untuk kita juga mampu melakukan misi yang sekarang diberikan oleh Yesus kepada kita. Bukankah Yesus saat naik ke surga juga sebelumnya itu memberi amanat agung kepada kita bahwa pergi, jadikan semua bangsa muridku.
Sehingga pergi ini merupakan suatu bentuk perintah yang mana kita ini harus pergi. Pergi itu bukan karena tugas pendeta, pergi itu bukan karena tugasnya seorang pengkhotbah, pergi itu adalah tugasnya setiap kita yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita mendengar serta menerima ayat ini, itu berarti pergi itu adalah ayat itu juga untuk kita. Dan itu dilakukan oleh Yesus lalu ketika dia naik ke surga dan disaksikan oleh murid-muridnya. Dia berjanji akan memberi kuasa yang akan memperlengkapi kita. Dan itu digenapi juga di dalam Kisah Rasul. Pasal yang pertama itu para murid yang berkumpul di loteng lantai 2 di Yerusalem itu penuh semua dengan Roh Kudus. Dan mereka akhirnya mampu menjalankan misi-misi yang sudah ditentukan oleh Yesus. Itu bukankah karena pekerjaan Roh Kudus yang akan ada di dalam hidup kita. Next, berikutnya. Misi Roh Kudus adalah menginsafkan akan dosa. Yohanes pasal 16 ayat 7 sampai 11 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan jikalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Dan akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Ini artinya berarti bahwa Roh Kudus itu hadir karena Yesus sudah selesai misinya di atas muka bumi ini. Bahkan kalau Yesus tidak pergi, Roh Kudus itu tidak akan pernah datang. Dan inilah kenapa banyak orang-orang sekarang jadi mengerti bahwa dengan perginya Yesus, lalu Yesus mengutus Roh Kudus untuk datang memenuhi setiap orang percaya. Berarti kita tahu bahwa penghibur ini datang karena penghibur ini diutus oleh Yesus Kristus. Tetapi ada beberapa orang yang salah menafsirkan penghibur ini. Katanya mereka ini adalah seseorang yang memang akan menghibur dunia. Tetapi ketika orang ini justru kalau begitu orang ini harus utusan Yesus. Dia tidak mau menyebut dia utusan Yesus. Dia taunya kalau aku ini hanya utusan Allah, tidak bisa utusan Yesus. Nah, padahal di sini ayatnya jelas Yesus yang mengutus dia kepadamu. Dianya adalah Roh Kudus oleh sebab itu. Dan ia akan datang menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Apa yang disebut dosa? Karena mereka tidak percaya kepada Yesus yang adalah Allah itu. Nah, bagaimana dia bisa disebut utusan Allah, sementara utusan itu tidak pernah mengakui Yesus adalah Allah. Dan kalau mereka menganggap dirinya utusan Allah, dia itu harus tahu bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri. Sehingga mereka percaya di ayat yang ke-9. Lalu ayat yang ke-10 dikatakan kebenaran. Karena memang Yesus ini naik ke surga setelah mati. Dan tidak ada ceritanya Yesus yang mayatnya dicuri lah, Yesus yang tidak mati lah, Yesus yang cuma pingsan lah. Tidak ada ceritanya itu. Kebenarannya adalah Yesus itu mati, dikuburkan hari Jumat, lalu hari Minggu dia bangkit, dan setelah itu hari yang ke-40 dia ini naik ke surga. Itu kebenarannya dan itu tidak terbantahkan. Lalu penghakiman. Karena kuasa dunia ini telah dihukum. Penguasa kejahatan ini sudah kalah dengan cara Yesus mati di atas kayu salib ini. Sudah jalan menuju ke pohon kehidupan sudah dibayar oleh darah Yesus. Di mana ketika Yesus mau mengambil pohon kehidupan untuk diberikan kepada manusia yang percaya kepadanya, dia bayar lewat darahnya. Dia bayar lewat nyawanya. Sehingga kita yang percaya kepadanya pasti memperoleh hidup yang kekal. Berikutnya, misi Roh Kudus memimpin gereja kepada seluruh kebenaran. Yohanes pasal 16 ayat 13 dan 14. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. 14, ia akan memuliakan aku,
Yesus, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ini Yesus lagi berbicara kepada murid-muridnya tentang Roh Kudus, yaitu bahwa kalau orang itu penuh Roh Kudus, berarti tanda-tandanya bahwa setiap perkataannya ini bukan perkataan atas kebenarannya sendiri, tetapi kebenaran yang dia terima dari sorga, kebenaran yang dia dapati dari pelajaran firman Allah, kebenaran yang dia ambil dari kebenaran Injil yang diterjemahkan dalam kehidupannya sehari-hari. Dan dikatakan bahwa Roh Kudus sendiri memuliakan Yesus. Lalu kalau kita ini tidak mau terima Yesus selaku Allah, lalu kita mendowngrade-kan, menurunkan Yesus ini bukan lagi Allah tetapi sekedar utusan, lalu kita mulai menaik-naikkan Roh Kudusnya, sementara ayat ini bicara bahwa Roh Kudus itu memuliakan Yesus. Kenapa kita yang membalik sendiri? Jangan-jangan malah kita menjadi lawannya Allah. Tidak ada cara lain. Kalau kita ini mau memuliakan Roh Kudus, kita juga pasti harus memuliakan Yesus Kristus. Sebab Roh Kudus yang kita muliakan sendiri itu adalah juga memuliakan Yesus Kristus. Dan ia akan mengajar kepada kita segala sesuatu yang dia terima dari Yesus Kristus itu sendiri. Oleh sebab itu, kalau kita ini lagi, apalagi teman-teman yang hari-hari ini tahu, ini masanya Roh Kudus, ini Roh Kudus yang bergerak lebih banyak. Oke, tetap Roh Kudus memang zamannya, tapi Roh Kudus pun tetap harus memuliakan Yesus. Sehingga kalau sampai ada ajaran, pengertian, firman-firman yang mengajarkan Roh Kudus lebih hebat atau Yesus agak di bawah, itu pasti salah. Juga nanti Allah Bapa yang lebih hebat karena Bapa, lalu Yesusnya nomor 2 karena Yesus itu utusan Allah Bapa, itu juga tidak benar. Yang benar adalah semuanya ini adalah selevel, sama. Sehingga apapun yang Roh Kudus sampaikan itu harus sesuai dengan Yesus. Dan karena Yesus pun pasti sesuai dengan Bapaknya. Ini yang harus kita tahu. Nah, gereja harus mengajarkan hal ini kepada umatnya, supaya mereka bisa hidup di dalam kebenaran. Berikutnya, misi Roh Kudus memimpin pekerjaan misi. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 7-10. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Ini artinya bahwa penginjilan yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah penginjilan yang pasti sesuai dengan kehendak Allah juga. Karena terbukti ketika mereka mencoba misi, mereka mencoba masuk ke suatu daerah Bitinia, walaupun tujuan mereka sama, yaitu mereka masuk ke Betania untuk memberitakan Injil. Tetapi sekali lagi dikatakan Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Dan setelah mereka melintas saja, mereka ini dapat penglihatan. Ada seorang Makedonia. Nah, dari hal ini kita sudah tahu bahwa ternyata Allah Roh Kudus ini menuntun Paulus ini dengan teman-temannya untuk menginjil ke daerah lain. Karena dia tahu kalau menginjil ke daerah Bitinia juga tidak salah, tetapi itu bukan seleranya Tuhan. Memang menginjilnya sama, tetapi Tuhan mau lebih lagi, yaitu ke Makedonia, karena disitulah hati Tuhan, selera Tuhan, mau Tuhan. Siapapun kita, kalau kita juga dalam misi, ayo misi itu kita lakukan, jangan lagi pakai selera kita sendiri. Contoh ini, wah, saya akan misi ke daerah sana, itu pelosok itu sangat tidak dijangkau. Selain di sana saya juga tak lihat, ternyata di sana ada beberapa hasil-hasil bumi yang bisa saya bawa ke kota. Sehingga akhirnya kan tidak salah toh. Saya ini misi sambil nanti siapa tahu di sana ada sesuatu yang bisa saya bawa ke kota. Nanti saya jual di kota, lalu saya akan dapat tambahan uang. Lalu uang itu nanti saya putar lagi untuk misi ke tempat lagi. Memang itulah akal manusia, kayaknya seperti itu. Tapi sudahkah kita konfirmasi dengan Tuhan? Jangan-jangan di balik misi kita ada misi pribadi yang terselubung, yaitu kepingin cari pekerjaan, kepingin cari kekayaan, atau kepingin cari kehormatan. Siapa yang tahu? Paling tidak makanya sekarang diizinkan Roh Kudus memimpin kita. Walaupun kadang kita menganggap Bitinia itu bagus, tetapi Roh Kudus lihat Makedonia lebih penting lagi, makanya Roh Kudus mengutus mereka ke sana. Dan yang terjadi adalah terserah kita mau dituntun siapa ini. Dituntun maunya hati kita atau mau dituntun oleh Roh Kudus.
Kalau kita izinkan Roh Kudus yang memimpin kita, berarti misi yang kita lakukan benar-benar misi atas nama kerajaan surga. Dan akhirnya kita bisa melihat kemuliaan Allah lewat misi-misi yang kita lakukan ketika kita tunduk dan menurut perintah-perintah Allah itu. Berikutnya, misi Roh Kudus yaitu memotivasi, memberikan perkataan untuk misi. Matius pasal 10 ayat 17-20, tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadahnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Nah, oleh sebab itu ketika kita misi tidak pakai selera kita misi pakai seleranya Roh Kudus, kita misi pakai misi kerajaan surga atas nama kerajaan surga. Percayalah, Roh Kudus itu akan membantu kita, menguatkan kita, melengkapi kita, bahkan ketika sampai pada tempat-tempat tertentu, bahkan keadaan-keadaan yang kadang waduh, kok malah ini tantangannya banyak, kok himpitannya banyak, kok bahkan kita ini harus bayar harga dengan diserahkan kita kepada penguasa-penguasa, kita dituduh ini itu, bahkan beberapa martir-martir itu sampai mengalami yang namanya siksaan tubuh, bahkan sampai ada yang harus membayar misi itu dengan nyawanya. Percayalah, kalau itu juga terjadi pada kita, dikatakan di ayat yang ke-19 bahwa apapun yang akan kita katakan tuh kita harus percaya bahwa akan ada karunia dari Roh Kudus, supaya perkataan-perkataan kita ini bisa juga lebih membuat nama Yesus, membuat Injil itu tersebar di kerajaan surga. Kita lihat di martir-martir gereja di awal-awal abad, juga di abad-abad pertengahan, bahkan sampai hari ini juga beberapa orang-orang itu ditangkap karena imannya, ditangkap karena dia mengikut Yesus, lalu sementara ditangkap mereka dihadapkan kepada pengadilan, dan pengadilan itulah merupakan panggung kesempatan mereka juga untuk menyampaikan Injil keselamatan dari Yesus Kristus Tuhan, sehingga mereka makin berani hatinya dan mereka tidak takut. Bahkan beberapa itu dengan lantang menyatakan bahwa Yesus Kristus Tuhan, satu-satunya jalan keselamatan yang bisa membuat orang sampai ke surga hanya lewat Yesus. Itu semua karena ada Roh Kudus yang dalam hidup mereka, yang menuntun mereka menjadi hidup yang berani. Nah, yang terakhir sekarang ini dikatakan bahwa misi Roh Kudus adalah menumbuhkan gereja baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Sehingga Kisah Rasul pasal 2 ayat 14 ayat 41 dan 42, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Sehingga dampak dari misi yang dipimpin Roh Kudus itu dampaknya kelihatan secara jumlah. Karena di ayat 41 jelas bertambah-tambah kira-kira 3.000 jiwa. Secara kuantitas berjumlah orang ini bertambah. Dan secara kualitas juga mereka itu terlihat. Yang tadinya mereka cuma hidup untuk diri sendiri. Dikatakan 42, mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi dalam perkumpulan mereka saling berbagi, saling mengasihi, saling menolong satu dengan yang lain. Ini secara kualitas. Hari-hari ini gereja kalau cuma bertumbuh secara kuantitas dan tidak ada kualitasnya, itu sekali lagi harus dipertanyakan. Roh Kuduskah yang memimpin gereja itu? Begitu juga ketika kita tahu ada suatu kegerakan-kegerakan, ada suatu kegiatan-kegiatan, dan kegiatannya itu cuma mampu hanya dari sisi kuantitas saja. Hati-hati, karena kualitas itu harus menyertai ketika ada Roh Kudus yang memimpin. Siapapun kita sekarang jadi mengerti, inilah misi yang dilakukan oleh Allah kepada manusia. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk misi yang sudah Tuhan rencanakan
bahkan Tuhan sudah lakukan sampai hari ini, penggenapannya boleh kami rasakan. Itu semua boleh terjadi karena Tuhan mengasihi kami. Oleh sebab itu biar kiranya kami ini terus semangat di dalam mengiring Tuhan, bahkan semangat mengikuti teladan Yesus Kristus, supaya ketika nantinya kami harus bermisi juga, Allah Roh Kudus akan menjadi andalan kami yang menuntun kami. Tuhan memberkati semua teman-teman kami yang mengikuti acara ini. Biar kiranya hati mereka meluap-luap juga untuk mereka boleh menyampaikan Injil Kerajaan Allah, bertobat, dan akhirnya mereka menjadi tenaga misi-misi yang akhirnya menuntun banyak orang berbalik dari jalan yang jahat menuju kepada Yesus Kristus, sumber keselamatan itu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom, sampai berjumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.